Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadilah Khairunisa dengan NIM 1205213213245 yang pada kali ini akan membahas penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Pembahasan yang pertama yaitu penilaian kurikulum Merdeka. Penilaian pada kurikulum Merdeka merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Dalam melakukan penilaian, guru perlu mengetahui apa saja teknik-teknik penilaian perlu dilakukan saat melakukan penilaian. Teknik penilaian ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau mengetahui hasil belajar peserta didik dengan menggunakan alat tes. Alat tes yang digunakan untuk melakukan penilaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tes tertulis, kedua tes lisan, yang ketiga tes penugasan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi penilaian pembelajaran IPS MI atau SD. Penilaian bukan sekadar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Selama ini, seringkali penilaian cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, yang kedua assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, yang ketiga assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Yang kedua, assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk penilaian pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum Merdeka. Yang pertama, bentuk-bentuk penilaian dalam pembelajaran IPS MI atau SD pada kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian pembelajaran IPS formatif. Penilaian pembelajaran formatif merupakan penilaian pembelajaran yang dilaksanakan pada program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Tujuan dari penilaian formatif yaitu memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian pembelajaran IPS sumatif. Penilaian pembelajaran sumatif yakni sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran CP siswa sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pembelajaran sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sebagai dasar dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil
pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik Indonesia. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dan berinteraksi dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu capaian pembelajaran IPAS. Dalam pembelajaran IPAS terdapat beberapa fase capaian pembelajaran yang dikategorikan menjadi 3 fase. Berikut penjelasan mengenai fase-fase berikut. Yang pertama, fase A. Umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 MI atau SD. Di fase ini, umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperoleh terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan berbagai media, seperti gambar, simbol, dan karya. Fase B. Umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4. MI atau SD. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi, penyelidikan, percobaan, mengkomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Fase C. Umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 MI atau SD. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, tujuan pembelajaran IPAS. Dengan mempelajari IPAS, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dirinya sehingga sesuai dengan profil pelajar. Berikut tujuan dari mata pelajaran IPAS diantaranya. Yang pertama, mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasikan, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, memahami persyaratan yang diperoleh peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia. Yang keenam, mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.